Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Ya, baik. Nggak lupa kan sama fisika kan? Apalagi sama Pak Bapak nggak lupa kan? Yang terakhir kita belajar apa? Panel surya itu radiasi gelombang elektro. Nah, kita nggak jauh-jauh dari itu sekarang juga sama ya tentang itu. Tapi sebelumnya Bapak mau cek dulu nih, sebelum kita mulai Bapak mau cek dulu siapa yang nggak hadir sekarang. Naura sama Asifa. Naura mau kelas 12/4 ya? Naura, Haura, Maura. Baik, sekarang yang pertama kali kita belajar itu untuk di semester genap ini tentang fenomena kuantum. Nah, fenomena kuantum yang akan kita pelajari pertama itu tentang efek fotolistrik. Loh, makanan apa tuh fotolistrik? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang udah baca-baca tentang efek fotolistrik itu apa? Ada yang tahu? Jadi, efek fotolistrik itu lepasnya elektron dari logam akibat dari disinari oleh cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang itu. Nah, kita akan mencapai 5 ini melalui kegiatan praktikum. Nah, kalian nanti akan praktikum menggunakan virtual laboratorium virtual. Nah, laboratorium virtualnya sudah ada di laptop kalian kan? Oke. Untuk apa? Menganalisis gejala kuantum yang berhubungan dengan sifat efek fotolistrik dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan kolaborasi dan diskusi, nanti peserta didik dapat membandingkan berbagai gejala kuantum yang berhubungan dengan sifat efek fotolistrik. Jadi nanti ketika kalian melakukan percobaan itu akan percobaan 1, nanti bandingkan percobaan kedua, ada perubahan nggak? Gitu. Dari segi intensitas ada perubahan enggak, sehingga dapat kesimpulan. Kalau sudah melakukan percobaan dapat kesimpulan, oh ternyata efek fotolistrik itu tidak dipengaruhi oleh ini, oh ternyata efek fotolistrik itu dipengaruhi oleh itu, gitu ya, paham? Nah, kemudian setelah kalian dapat menyimpulkan, kemudian kalian rumuskan suatu laporan tertulis tentang penerapan efek fotolistrik. Dan di situ sudah di LKPD sudah diberikan di terakhir itu buat laporan tertulisnya. Nah, laporan tertulis lebih bagus lagi kalau kalian buat dalam bentuk PowerPoint ya. Kalian tampilkan presentasi di depan, kemudian kalian paparkan. Jadi di sini membuat laporan tertulis. Ya, ini merumuskan laporan, buat laporan tertulisnya tentang penerapan efek fotolistrik. Ya, jadi laporan tertulis yang sudah antum buat itu nanti di LKPD atau dituangkan ke PowerPoint, itu baru dikumpulkan. Dari mana laporan tertulis itu bahannya? Dari LKPD. LKPD yang sudah dibagikan, sudah semua terima kan ya, setiap kelompok ya. Nah, jadi LKPD yang sudah dibagikan itu kan langkah-langkah percobaannya. 1 ngapain, 2 ngapain. Nah, dengan diskusi di masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian tuh tahu gitu. Efek fotolistrik itu prosesnya bagaimana, terus manfaatnya untuk apa. Jadi kalau kali-kali nanti suatu saat nanti wah pengen dalemin itu, kemudian pengen buat alat yang berkaitan dengan itu. Nah, coba kita lihat ya, manfaat efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja nih? Ini apa nih? Ini apa? Nah, fotokopi itu memanfaatkan efek fotolistrik. Nah, di sini ini kan ada rumusan masalah ya kan? Nah, kalian isi dulu. Kalian isi sebenarnya masalahnya apa? Yang pertama. Jadi kita itu sebenarnya punya masalah apa sih? Gitu. Jadi ketika kalian itu melihat fenomena cahaya nembak ke logam, itu ada masalah apa sih sebenarnya? Yang bisa kalian lihat itu?
Yang bisa kalian lihat ketika cahaya nembak logam, tadi kan udah kelihatan tuh ya. Itu berarti ada masalah apa? Kemudian kalian tadi udah lihat, wah ternyata efek fotolistrik bisa bermanfaat untuk ini itu dan sebagainya. Ada nggak pertanyaan yang muncul dalam benak kalian? Apa? Kok bisa menangkap gitu? Coba ya tulis di situ. Bagaimana gitu. Tulis rumusan masalahnya. Bagaimana sih? Bagaimana atau mengapa? Boleh. Bagaimana caranya kan gitu kan? Bagaimana caranya membuat ini? Bagaimana caranya membuktikan? Rumusan masalahnya sudah? Sudah rumusan masalahnya? Iya nggak apa-apa, banyak nih. Jadi ketika antum melihat cahaya, itu kan punya masalah. Sayang amat ya cahaya nggak dimanfaatkan kan gitu. Terus bisa tuh tulis bagaimana memanfaatkan cahaya. Iya. Bagaimana? Ya, coba lihat, coba perhatikan. Kalian perhatikan, kalau dia sinarnya yang energinya kecil, frekuensinya kecil, keluar nggak elektron dari sini? Keluar nggak? Enggak kan? Ya kan? Kalau intensitas mau berapa aja nggak pengaruh kan? Pengaruh nggak? Yang mempengaruhi apa? Frekuensi sinar. Jadi yang ini nih, ini namanya sinar. Sinar itu dibedakan, warna itu dibedakan dengan apanya? Frekuensi. Ya. Oke, udah semua ya. Yang dihasilkan dari fotolistrik itu energi apa sih? Energi kinetik apa? Nah, betul. Energi kinetik elektron itu menghasilkan apa sih? Arus listrik. Ini kelompok apa namanya? Apa? Kelompok apa? Fotokopi. Oh ya, fotokopi. Fotokopi kalau dari segi kerjasama 90. Habis? Ada yang itu? Ada yang minum nggak bagi-bagi? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Nah, belum ada. Nggak ada rasa ingin tahu. Bagus. Oke. Ya, coba. Di depan sudah ada satu contoh soal. Kan antum udah ngerti tuh bagaimana caranya untuk menghasilkan energi kinetik dari efek fotolistrik. Coba perhatikan soal ini. Sinar ungu frekuensi berapa? Nah, berarti frekuensi itu kan F ya. Ya kan, ini nih F kan? Nah, dijatuhkan pada frekuensi logam yang mempunyai energi ambang berapa? Energi ambang itu apa simbolnya? Fungsi kerja. Apa simbolnya? W0 ya. Disebut energi ambang. Berapa energi ambangnya? 2/3 kali kuanta energi sinar ungu. Berarti 2/3 dikali H. Kan energi kuanta itu kan H dikali F kan? H dikali HF. H-nya berapa? 6,6 kali 10 pangkat min. Nah, dikali F. Berapa F-nya? Nah, 2/3-nya. Ngerti nggak? Dikali 2/3 gitu ya depannya ya. Jadi 2/3 itu adalah energi berarti energi ambang itu 2/3-nya ini. Berarti energi kinetik berapa pertiganya? Kan energi ambang 2/3-nya
HF ya. Berarti energi kinetik berapa? Nah, 1/3-nya kan? Nah, 1/3-nya kan sisanya 1/3 kan? Nah, 1/3-nya kuanta energi sinar ungu gitu. Nah, jika ketetapan Planck segini, energi kinetik elektron yang lepas berapa? Coba hitung. Apa? Kan ini. HF kan sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik. Ini grafik apa dengan apa? Hubungan apa dengan apa? Nah, energi kinetik dengan frekuensi. Nah, kalau dia frekuensinya makin besar, energi kinetiknya makin besar. Betul ya? Nah, karena apa? Yang mempengaruhi energi kinetik pada efek fotolistrik adalah frekuensi. Kalau intensitas mempengaruhi nggak? Tidak. Nah, sekarang pertinggi ini ya. Apabila konstanta Planck-nya H, besarnya fungsi kerja logam adalah titik-titik. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok pintu geser otomatis akan menjelaskan terkait rumusan masalah yang telah kami diskusikan dan jawabannya. Selamat menikmati. Bagaimana caranya proses cara kerja efek fotolistrik? Jadi kesimpulannya adalah cahaya foton ditembakkan pada permukaan logam yang menyebabkan elektron terlepas. Ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, terus yang kedua, apakah efek fotolistrik terjadi jika logam disinari cahaya matahari? Jawabannya, efek fotolistrik tidak selalu terjadi pada semua logam yang disinari cahaya tertentu. Kenapa? Karena nggak semua logam bisa menangkap sinar, bisa menangkap cahaya matahari menjadi listrik. Coba ada yang lain? Karena nggak semua sinar. Iya. Nggak semua sinar. Tergantung apanya? Tergantung. Tuh. Ya. Nah, karena kita kelompok pintu otomatis, jadi gimana sih caranya si pintu otomatis itu bekerja? Jadi caranya di pintu otomatis itu kan ada sensor. Nah, si sensor itu ngeluarin gelombang ultrasonik secara terus-menerus. Dan gelombang tersebut akan menghitung waktu yang diperlukan untuk dipancarkan kembali. Jadi si gelombangnya itu dikeluarin, terus nanti bakal balik lagi ke sensornya. Nah, pas gelombangnya dipancarin ke lantai, itu kan nggak bakal ada perbedaan waktu. Jadi si pintu otomatisnya tuh nggak akan bekerja. Tapi kalau misalnya ada objek yang lewat, si gelombangnya itu kan bakal mantul lebih cepat. Jadi si pintu otomatisnya itu akan merespon untuk terbuka. Terus efek fotolistriknya di mana? Sensor. Ya. Kenapa? Oh. Iya. Sekian dari kelompok pintu otomatis. Semoga menjawab pertanyaan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum Bapak tutup, ya, setelah ini nanti materi berikutnya kita belajar efek Compton. Untuk kan fenomena kuantum itu ada efek fotolistrik, ada efek Compton gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.